Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ngabianto MSI dan yang terhormat pula Bapak Irisandi Arditama SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Perkenalkan, nama saya Pierre Firdaus Pandu Putra dengan NIM 331242073, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Politik tahun angkatan 2020. Sekarang saya akan mencoba untuk menganalisis sekaligus mencari solusi atas adanya sebuah masalah sosial politik yang berjudul Kartu Prakerja, Solusi untuk Pengangguran. Benarkah? Sebelum lebih jauh menganalisis lebih dalam masalah yang ada di Kartu Prakerja dan mencari solusinya, saya jelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari Kartu Prakerja itu sendiri. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini merupakan salah satu program unggulan sakti Pak Joko Widodo, karena program inilah yang menghantarkan Joko Widodo terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Tujuan dari program Kartu Prakerja ini adalah untuk mengurangi pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali. Kartu ini juga digunakan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja. Nantinya, setiap pemohon atau pendaftar yang telah lulus seleksi akan mendapatkan atau memegang Kartu Prakerja secara langsung. Lalu dapat mengikuti berbagai kursus secara online maupun offline dan akan mendapatkan manfaat berupa uang maksimal 3 juta rupiah untuk pelatihan online dan serta maksimal 7 juta rupiah untuk pelatihan offline. 1 bulan sebelum program ini berjalan dengan sepenuhnya, bencana penyakit datang lebih dulu. Tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia akhirnya kebobolan oleh virus COVID-19. 2 pasien pertama yang membuat Indonesia harus bergegas mencegah penyebarannya. Tetapi, apa boleh buat? Virus tersebut nyatanya telah menyebar dan mengakibatkan jumlah orang yang terinfeksi virus ini meningkat dengan tajam. Tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain membuat keputusan untuk membatasi mobilitas masyarakat demi mencegah penyebaran yang lebih luas. Dan ini diwujudkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tentu, kebijakan ini berdampak pada sejumlah sektor, tak terkecuali sektor ekonomi. Kartu Prakerja yang memang diperuntukkan untuk mengurangi pengangguran dan mencegah pengangguran kembali pun akhirnya menjadi andalan bagi pemerintah. Selama wabah COVID-19, pemerintah melakukan perubahan terhadap Kartu Prakerja agar bisa menjadi bantuan bagi pekerja yang terkena PHK atau angkatan kerja yang baru lulus dari pendidikan. Anggaran dilipat gandakan menjadi 20 triliun rupiah untuk bisa memperluas cakupan bantuan. Selain itu, total bantuan yang didapat setiap masing-masing orang yang tadinya hanya berjumlah 3 juta rupiah pun ditambah menjadi 3,55 juta rupiah per orang. Dengan rincian Rp600.000 untuk biaya pelatihan tiap bulan selama 4 bulan dengan total Rp2,4 juta dan Rp1 juta sebagai insentif biaya latihan serta Rp150.000 sebagai biaya survei. Pelatihan yang awalnya meliputi juga pelatihan tatap muka kali ini sepenuhnya daring atau online. Diharapkan dengan meningkatkan anggaran untuk Kartu Prakerja, penerima bantuan Kartu Prakerja ini bisa meningkat dari yang awalnya hanya target 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang. Kartu Prakerja yang digadang-gadang menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran dan membantu orang yang ter-PHK akibat dari adanya pandemi COVID-19, kenyataan di lapangan ternyata tidak semulus itu. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh program ini, sehingga menurut saya menjadikannya tidak atau belum efektif untuk mengurangi angka pengangguran dan membantu orang yang ter-PHK. Permasalahan itu diantaranya adalah 1. Biaya pelatihan online Kartu Prakerja yang dinilai terlalu mahal. Harga beberapa kursus online Kartu Prakerja 2020 dipersoalkan.
di platform Skill Academy yang dimiliki Ruang Guru contohnya, sejumlah paket pelatihan dihargai 1 juta rupiah. Beberapa paket lain di Ruang Guru seperti Mahir Berbahasa Inggris itu dihargai 700 ribu rupiah, dan trik buka usaha untuk pemula itu dihargai 700 ribu rupiah. Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Dana tersebut nantinya akan ditransfer lewat rekening atau dompet digital atau yang biasa kita sebut e-wallet. Dinilai terlalu mahal karena menurut ekonom Indef, Bima Yudhistira, pelatihan-pelatihan yang ada di program Kartu Prakerja mirip konten gratis di YouTube. Padahal dengan dana 1 juta rupiah per orang dikalikan dengan target Kartu Prakerja sebanyak 5,6 juta korban PHK, maka totalnya dana yang dibutuhkan pemerintah adalah 5,6 triliun rupiah. Nominal ini jika diberikan dalam bentuk tunai, tentu akan lebih membantu korban PHK mencukupi kebutuhan hidup. Tambah Bima dalam keterangannya yang dikutip oleh Kompas. Permasalahan yang kedua yaitu uang insentif dari Kartu Prakerja telat cair. Pada masa awal-awal pandemi lalu, pernah terjadi keterlambatan Kartu Prakerja dalam memberikan insentif bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan-pelatihan online yang diberikan. Hal ini terjadi tepatnya 2 bulan pasca program pelatihan kerja dari pemerintah ini berjalan, yaitu pada tanggal 10 Juni 2020. Namun ternyata hal ini tidak terjadi sekali. Kendala pencairan insentif Kartu Prakerja sebenarnya sudah terjadi sejak bulan pertama pada Mei lalu, Mei 2020. Dengan skema waktu sejak pendaftaran Kartu Prakerja, seharusnya insentif sudah bisa didapatkan pada tanggal 11 Mei, tetapi baru bisa cair pada tanggal 13 Mei, ujar salah satu pengguna program Kartu Prakerja. Permasalahan yang ketiga yaitu ditemukannya beberapa permasalahan oleh KPK. Dalam kajiannya, KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja ini. Pertama, yakni proses pendaftaran, di mana banyak data pekerja yang justru terdampak COVID-19 tidak masuk dalam sistem online Kartu Prakerja. Kedua, KPK juga menyoroti penunjukan 8 platform digital yang jadi mitra Kartu Prakerja karena tidak melalui lelang. Lembaga anti rasuah itu juga menyebut banyak pelatihan online Kartu Prakerja tidak memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Lalu yang terakhir, KPK menyoroti metode pelaksanaan kursus online yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Khusus untuk yang terakhir, yaitu sorotan KPK terhadap metode pelaksanaan kursus online yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan, saya mempunyai bukti kebenarannya. Bukti ini saya dapatkan dari teman saya sendiri ketika saya mewawancarainya. Dia mengatakan bahwa kita bisa dengan mudah mendapatkan uang dari program ini tanpa serius mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Jadi, pada saat kita menonton video, kita bisa bebas melakukan apa saja sembari handphone kita terus memplaykan video pelatihannya, padahal kita tidak melihatnya sama sekali. Memang sih di terakhir sesi pelatihan ada ujiannya, seperti sekolah dulu gitu. Tetapi kita bisa dengan mudahnya mencontek jawaban di Google dengan membuka tab lain pada Chrome misalnya, lalu kembali lagi pada tab ujian. Tentu miris ketika kita mengetahui fakta permasalahan yang ada di lapangan, seperti yang setelah saya sebutkan sebelumnya. Khususnya yang terakhir, tidak adanya program keamanan dari penyalahgunaan program pelatihan ini menyebabkan masyarakat hanya menerima uang, tetapi tidak dengan skillnya. Tentu ini akan berakibat pada tidak siapnya angkatan kerja terhadap tantangan di dunia pekerjaan yang lebih modern, yang tentu jauh lebih berat tantangannya. Menurut saya, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat untuk mengatasi beberapa permasalahan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Di antaranya adalah untuk menanggulangi biaya pelatihan yang terlalu mahal, banyak data pekerja yang terdampak COVID-19 justru tidak masuk dalam sistem, dan metode pelaksanaan
kursus online yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya? Solusinya adalah, pertama, pemerintah seharusnya langsung membeli video yang dihasilkan oleh lembaga pelatihan atau content provider agar tidak membuang-buang uang yang bisa dimanfaatkan untuk sektor lain pada saat pandemi. Kedua, video yang dibeli tadi adalah video yang terbaik untuk masing-masing skill agar menjamin bahwa sang pengguna atau penerima manfaat dari kartu prakerja ini mendapatkan skill yang mumpuni untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang modern. Ketiga, perlu adanya kesadaran dari seluruh peserta atau seluruh penerima manfaat dari kartu prakerja ini untuk tidak mengelabui sistem pelatihan yang telah dibuat sedemikian rupa agar mereka sendiri bisa merasakan manfaat dari skill yang mereka peroleh dari kartu prakerja ini. Saya yakin dengan ketiga solusi yang telah saya berikan di atas dapat menjadikan program ini jauh lebih efektif karena tidak hanya sekadar membantu masyarakat dengan uang yang bisa saja secepat habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi jika masyarakat ini serius mengerjakan solusi-solusi tersebut dan pemerintah juga mengerjakan solusi tersebut dengan serius, maka solusi tersebut seharusnya dapat menjamin masa depan masyarakat supaya lebih mandiri dan bahkan bisa membantu negara mengentaskan pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan.